Ya, gue nontonin kalau dia lagi live stream bercanda aja, apa infonya? Iya, infonya juga tetap bagus. Infonya bagus. kayak refleks gitu ya. Tapi kayaknya itu yang sangat dibutuhkan di laner sekarang nggak sih? Ya, Agak vokal. Karena melihat permainan yang lebih intens banget ya Net. Gue lihat sekarang miskomunikasi dari mid lane aja. antara mid lane atau roamer nggak sih? Pokoknya mid lane roamer Yang satu ngatur sinergi. game-nya, iya. Harus sinergi. Yang lebih vokal dan ngatur game untuk sifatnya kayak gimana dan nah itu yang agak sebenarnya yang bikin beberapa player tuh kesulitan karena ya lo harus pinter makro tapi mikronya juga sekaligus lo juga bisa untuk komunikasikan ke tim lo dan itu yang bener-bener kayak tiga menjadi satu yang bikin lo kadang buyar gitu loh. Kayak lo mau ngomong tapi lo harus fokus, harus positioning, tapi ketika lo udah positioning lo jadi lupa ngomong. Betul. Karena makanya kayak kita kadang fokus mekanik, tapi kan Iya. kita jadi nggak agak sulit untuk melakukan multitasking. Betul. Nah, mid laner sama roamer ini itu mereka itu kenapa gue bilang hebat-hebat? Mereka sambil roaming, mereka sambil menentukan setup team fight, mereka sambil mau coba ganking, tapi dia ngasih informasi. Betul. Jadi buat kalian semua, Ya, inilah. kayak gua banget lah Waduh, komunikasi banget kan gua. Oke, kita bakal lihat di mana draftnya dari kedua belah tim ya, pemirsa langsung ya. Twins, Franz, Persik, dan Psychots bersama dengan Hijume. Kali ini bisa dibilang Hijume agak dapat sedikit keuntungan. Walaupun bisa dibilang terkopi dengan posisi dari seorang Valentina. Tapi, di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat, ada Twins Masih yang akan dengan bermain. permainan. Dan kali ini ditemani ya. Ditemani sama Dream Side. Oh. Oke. Ini, nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain. Setelah ini yang terjadi. Oke. Sengaja memberikan Dia tadi nyawanya. matinya sama turret sama oke, di ini kan sama Kaltizi. Iya. Tapi yang last hit dia turret kan? Ya. Oke. Nanti Kayaknya. Nggak oke tahu kita lihat di mana Tetap Curtis yang dapat goldnya deh. Iya, walaupun siapa pun tapi kan kalau yang kalau last hit turret plusnya terakhir turret kan? dan gak ada yang ngehit itu kebagi. Iya. Kalau gua goldnya. Bukan masalah goldnya nanti yang main gue bahas. Nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kartizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya kita bilang. Iya, sama dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih Oh, daerah top lane-nya. Harusnya first blood Udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi pembahasan ke jungler sekarang Kartezi harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya, karena Versik memakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya, sambil kita melihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan bicara tackle Imas ya. Oh, Yes. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Versik. EVOS Legends, hijaunya sudah level 4. Kaltizi, dia udah punya Heaven Spin. Dan ini ternyata di Petrify ditutup The Watchers. Satu Heaven Spin tadi dikeluarkan, maka coba dibalikan kembali ke kanan. Tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh pemain tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur, Eko berhasil mengamankan tapi kayaknya ini nggak bisa kita bahas kan? Iya, makanya aku bilang Nggak bisa dibahas. karena kasusnya seperti itu kan tadi. Betul, kasusnya seperti itu. Makanya gue tanya sama lo, last hit-nya dari turret Iya. atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah Makanya gue sebenarnya bilang nanti. yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC bisa platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan, apalagi kalau kalian sering keluar negeri, jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Versik bakal coba dipaksa coba untuk menggunakan retribution dia mau tidak mau bungkornya. Dan ini bisa dibilang ini mirroring dari segi offlanernya. Ya. Psychos ganggu ke arah Kaltizi, dari Sanford ganggu ke arah seorang Versik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Versik yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Iya, kita sini di daerah bottom lane ya. Psychon masih mencoba untuk menggunakan sprintnya dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan. Harusnya ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan selalu ada perang terjadi walaupun masih 30 detik dari turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Hijume yang dia pakai sekarang, kayaknya
bakal ada nerf ya, tapi gua nggak tahu deh kapan ya. Iya. Yang kotaknya jadi dikit banget. Jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua Eevee itu adalah kondisi Yang imba tuh yang gimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, di-immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia Turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko, mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Versik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan soft skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retri-nya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Nggak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim EVOS Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Koret agresivitasnya. Melihat dari Branch-nya memang hero yang cukup menuju ke arah mid late game powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki, agak sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kartizia apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Poltin. Satu pemain Esek. Remote Manipulation dibalikan kembali posisinya dari Branch. Kali ini masih ada Kartizia menahan MC dan Versik terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam. The Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Versik. Masih bisa menuju ke arah belakang, tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight Bung Koret. Menurut gua, dia harus disengage, mereka harus reset kembali. Dari segi gold, mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang Branch-nya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head antara miliki. Dan lihat item yang dimiliki Versik dan Psychots. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget, dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi, udah didapatkan, cari item berikutnya, yaitu harusnya Guardian ya ini. Kayak Guardian harus. kayak Guardian. Tapi Hijume Stiker ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali Bung Koret. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Oh lihat tuh, Lihat. lihat apa yang dilakukan Wah. oleh Sunford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume sekarang. Udah Dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarang langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih Bung Koret. Mereka harus tutup Feather Spray. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feather Spray ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots ini berbahaya sekali, satu kali dikeluarkan. Tapi lihat dari Kurtens memilih menuju ke arah Brawl dan Feather Spray membalikan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput. Ada Cultist di depan sana tapi ternyata tidak ada Kainwin. Mereka simpan 4 versus 5 menuju ke arah satu buah turtle. Ini bukan hal yang baik Bung Kornet. Dan bahkan Udah tidak bisa kecempak banget sih dari posisinya. 3 versus 4. 3 versus 4 gak baik ini. Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terasa orang Yawi-nya. Retribution 3-2-1 udah didapatkan oleh Valentina-nya ternyata. Dari Versik yang gagal mengamankan Turtle. Dan Guiding Wind yang memanggil para Versi dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versik udah bagus banget sebenarnya, ngejauhin Yawi-nya dan mencoba untuk ngegeser dari Kartesinya, tapi balik lagi damage dari Mage jungler Valentina yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy spin juga heavy spin yang mungkin cukup berat ya untuk serangan Versik yang keluar dari Iya. Sih tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Dengan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki autoimun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke hidungnya sih. Menurut gua agak cukup ini ya, cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil Oke, ke arah lebih heavy spin lagi. Initiate terus ya. Ya heavy spin lagi, just in case Hijumi dia ngebuka reward manipulation. Enak-enak Bisa aja cancel. sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Nah. Jadi tergantung situasi. Dia Tapi- bisa nge-slow, dia bisa ada Federal Extract juga. Tapi nggak Jadi power. ya. pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua. Tetap heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina yang megang dia akan lebih tipis daripada Akai, itu PR-nya. Tapi imun Di dan late game ya, kita ngomongin late ya game kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun ke Iya, sama dia crowd controlnya sih. tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gua bakal sakit. Wow. Dan nggak bikin dari Kartezia bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Psychos agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali. Kaltizi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam turtle Psychos. Tapi dia langsung ada heavy scene. Dia bakal coba untuk paksa sekarang Dreamska. Ini karena Dreams pilihan utama dan bakal bisa di all in. Tapi ternyata bukan. Branch yang menjadi target utama. Satu win sudah didapatkan lagi oleh tim Eko di arah bottom lane, Bung Koret.
objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapi. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Evo di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapi dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord sudah mulai muncul, walaupun ini masih Lord yang pertama, tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Watchers dia akan coba tutup Dia Hijume. kepancing Hijumenya kelihat. Hijumenya terdeteksi. Yawi, lihat dia fokus untuk dapetin 1 buah. Hijume dapetin heavy spin. Berhasil didapatkan. Ini dia keuntungan dari heavy spin. Berhasil mengadu sebuah gangsi. Mengadu juga retribution. Sama-sama power walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya dan Sanford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi sebenarnya gue juga setuju soal itu. Tapi Yes. balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga karena dia magical juga, ya kan, punya power juga. Banyak yang bisa dilakukan, tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus kata Z kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak di adu heavy spinnya yang ngebuat dari Versiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retri itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spinnya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak sulit untuk dapetin retrinya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Calvini sendiri. Lihat dipaksa, Heavy spin. all charge, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi sebaliknya mendapatkan KTZ ini dia heavy spin for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih Dimasukin dahulu. loh. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya? Iya bener-bener langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away yang sangat baik membuat dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Deteksi para pemain dari tim Evolve Legends kali ini. Hijume dari kasih kesempatan untuk bermain. The World Manipulation-nya kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Persik ini terkena damage yang cukup sakit juga dia tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentininya udah bisa bergerak bebas banget. Benar-benar dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya Udah maksimal untuk level ini. Tinggal dari anak EVOS ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi, terutama dari Brands dan juga dari Hijume-nya. gua salah fokus sama Psychot sih. Dengan gold 7000 dan dia bahkan memiliki item lebih banyak daripada Persik. Ini membuat dari Psychot bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin keadaan ya. Balikin Incer keadaan. ke Bruno-nya kah atau Parsia? Ada Parsia. dua sih, Parsia. Parsia. Lebih ke Parsia. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Way of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Parsia ada flicker. Watcher. Parsia ada flicker tapi at least gak ada Vendetta Strike. Team fight-nya bakal Dihentiin ya. Jadi Incer buat siap dia buka, dia Thunderclap. Iya, Thunderclap. Jadi setidak kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS aja gak bisa masuk karena Parsia-nya. Ketika Parsia buka, mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dreams memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalau yang gue lihat beberapa kali. Ini serius mau di kontes dengan keadaan seperti ini. Heavy spin dipaksakan terbuka dan membuat dari Persik harus tumbang. 4 lawan 5 loh. Masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi Heavy spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS dengan darah yang sangat sekarat. Harus dilepas ini, nggak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya, tapi at least mereka bisa tahan game-nya. Rider strike lagi, lihat Trans Trans. mati. Gak bakal bisa selamat Gak ada kali guiding ini. win. Ada sih, kenapa dia nggak guiding win ya? Mungkin nggak kepencet maybe, atau mungkin kepencet sama hero yang lain, tapi kita lihat di sini di mana dari tim Evolve Legends mereka pura-pura ada wall charge digunakan bersama satu balus banget flow. Sanford benar-benar membuat para pemain dari tim Evolve Legends nggak bisa mempertahankan best turret mereka, sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas munggurnya. 15 detik lagi untuk Brands kembali hidup.
untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya, dan bahkan Jume juga masih belum membuka real world manipulation-nya, menahan untuk Lord yang akan segera masuk. Dan itu dia hantaman dari seorang Lord, mendapatkan satu turret lagi. Bestare di arah bawah sudah hancur, menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychos yang tubuhnya sangat tebal. Drive strike tidak berhasil untuk digagalkan, dan bahkan Psychosnya low, tapi masih bisa ada getting win yang menyelamatkan dirinya, tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua Bestare hancur, mengancar ke arah branch-nya, tapi kita lihat masih coba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu, dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sanford, dia diam-diam mencoba untuk mencolok base-nya. Terkaget, terkejut, terheran-heran. Gimana Jin menurut lo, Ji? Apa? Ruginya kayak mana ini? Ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena nggak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 volt difference. Bestare terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang player scope-nya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams nggak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Hijume sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulation-nya di cancel. Jadi bener-bener kayak para pemain dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gua nggak mikirin. Sanfordnya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam, urusan belakang Gila, gua Abed Ansel banget. Wah, tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Bener-bener incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern Eye-nya juga yang digunakan nggak salah-salah gitu. Jadi dia manfaatin dari Electrophenol Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Dan dia bisa bikin ya ngedash-nya tuh bisa berkali-kali gitu. Jika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychos menuju ke arah Benny QT, menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah-arah kartel kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Federal Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya, bukan ya. Brans jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan heal damage-nya. Dia setidaknya akan mencoba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Tarsha. Coba ditutup Federal Strike-nya. Dan menurut Ini aku susah sih. memang susah. Posisinya walaupun dari Kapten juga hilang dulu kan posisinya. kayak berkali-kali setiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih. Kayak Masianya untuk masuk pun juga bener-bener posisinya pun sangat jauh, dan damage dari Benny QT-nya juga lagi jatuh sakit banget, bener-bener lagi jauh banget. Terlambat, mereka mau teamfight terlambat. Mereka tidak bisa teamfight sekarang. Mereka. Mereka terlambat, mereka memaksakan mencoba dapatkan satu Federal Strike dari keluarga Psychos. Dan ini dia, tutup Federal Strike-nya. Kartes sisa seorang diri. Berapa flicker digunakan, tapi di sisi belakang Bras mencoba untuk mendapatkan seorang Kartesi. Sakit kan? Itu yang gue bilang, Shutdown. Itu yang gue bilang. Shutdown. Tershutdown, dan bahkan tersisa satu orang Sanford yang dikejar. Masih mencoba untuk memberikan damage, tapi mereka hanya menahan saja sayangnya. Dan tercancel juga tadi Lord-nya, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight-nya? Ini PR-nya sebenarnya di dua ini dari Dreams dan juga Brans. PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata Ranger Mas dari Guiding Wind yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartes ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartens. Enggak deh. Kartes nggak mati. Enggak, yang mati Dia pakai flicker. Dia pakai oh flicker, iya. dia nggak mati. Tapi tetap itu impact-nya besar banget menurut gua. Federal Strike-nya lagi-lagi kalau Cyclops bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Federal Strike. Aduh, ini deket tergoreng di sini nih. Karena nggak ada Cyclops, ini berat banget kalau dimasak kayak gini. Iya. Aduh, ada Kartesi juga. Kartesi ambil heavy spin lagi abis ini. Sama lane management-nya balik lagi sih. Pergerakan Benedetta di bawah, dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, dia incar lagi. Ada Bruno juga, ada Parse juga di arah bottom lane-nya. Kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versik, Dream dan juga Brad benar-benar fokus banget, dan ini dia Psycho sudah ada Federal Ice Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Yang kita bersama-sama mengharapkan untuk retribution yang dilakukan oleh Versik. Oh my god, no! Yawi yang menggunakan wall charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya, tapi ada Win of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua. Itu udah benar-benar all out. Gua udah benar-benar lihat EVOS udah benar-benar all out. Pengen dapetin Lord ya.
Tapi balik lagi, timing dari lane management yang kurang baik dan dimanfaatkan dengan sangat-sangat luar biasa dari Bruno-nya. Dan Wild Charge sih, ini game ketiga harus di ban sih Grok, kalau nggak pakai aja. Aku dari pertama. Betul banget gue liatnya. Kalau aku dari pertama